Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1. Tentunya kami akan membahas tugas 3 tipe 1 yaitu konversi bilangan. Langsung aja. Kebetulan kan ini tipe A, B, C, D kurang lebih sama. Kita saling ngajar aja, mungkin ada yang mau diajarin dari per partnya. Oke, mungkin bisa dimulai dari yang B dulu kali ya. Nah, jadi kan di soal nomor B yang nomor 1 kan dibilang katanya gimana caranya ubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal itu kan kita bisa dapat dari pengelompokan 44 binary gitu ya. Jadi 3005 ini pertama kali kita harus ubah menjadi biner 16. Jadi ada 0000 terus 1011 1011 1011. Ini didapat dari cara pengurangan yang waktu itu pernah dikasih tahu lah cepat. Terus dari sini juga bisa didapatkan kalau 0000 ini yang pertama itu akan menjadi 0 karena 0 semua. Oh, berarti kalau udah jadi biner semuanya dikelompokin jadi 44 karena heksadesimal. Nah, jadi baru dari yang si 00 tadi otomatis kita keluarin jadi 0 kan? Iya, jadi 0. Terus yang 1011 itu kan hasilnya 10. Nah, 10 dari heksadesimal itu jadinya A. Terus yang 10 juga sama, 1011 jadi cuma A lagi. 1101 itu hasilnya kan kalau nggak salah 13 harusnya. Iya, 13. Nah, jadi bisa didapat kalau 13 itu dia. Jadi yang pertama kali itu nomor 1 hasilnya 0 AAD untuk heksadesimalnya. Terus yang kedua, first complement dari binary untuk menjadi desimal. Nah, untuk first complement sendiri itu kan kita tahu kalau complement itu pasti dibalik ya. Jadi otomatis angka binary yang di sini itu kita harus balik dulu. Jadi angka komplement 1. Nah, dari desimal sendiri ini kita bisa tahu kalau ujung kirinya itu kan 1, otomatis ini bilangan negatif. Nah, jadi ketika dibalik kita bisa dapat tuh satu-satunya ada di 2,7, 2,5, 2,3, 2,2 sama 2,0. Terus baru bisa diubah jadi bilangan desimal, bilangan 128, 32, 8, 4, 1. Nah, udah ditambahin semua hasilnya jadi 173. Nah, ya jadi kayak gitu. Terus yang nomor 3, nah di proses Intel ini kita bisa masuk ke materi yang little endian, big endian tadi gue tanyain. Nah, little endian sendiri itu setahu gue tuh ada beberapa memori yang jadi contohnya kayak MacOS kalau nggak salah. Nah, kalau Intel sendiri ini masuknya ke little endian. Jadi karena dia masuk ke little endian, otomatis kita ngebacanya tuh harus dari kanan ke kiri. Jadi C4 ini bakal jadi huruf pertamanya, terus 0 ini bakal jadi huruf terakhirnya. Nah, untuk ini sendiri karena memori RAM ini menyimpannya dalam heksadesimal, otomatis kita bakal mengubah heksadesimal ini menjadi biner dulu untuk bisa nyari IE-nya, standarnya. Nah, terus bisa diubah ini, bisa kita sendiri bakal mengubah dia itu dari C ini jadi 110, 4 jadi 110 dan lain-lain. Terus baru kita cari eksponen biasnya dari rumus IE yang ada di slide. Eksponen bias itu ada 2 kategori kan? Iya, ada eksponen biasa. Eksponen bias itu besar. Eksponen biasa itu yang kecil. Beda pengertian. Eksponen bias itu yang besar. Nah, eksponen bias ini bisa diambil dari 8 bit setelah bit pertama di biner yang tadi kita dapat dari heksadesimal nomor 3. Jadi 3A berarti? Iya, dari 3A. Nah, ini kita dapat 8 bit tuh, kita potong tuh jadi 818. Ini dari kanan? Dari kiri. Dari kiri. Jadi 1 bit yang ujung ini sebagai penanda plus minusnya. Oke. 1 komanya, bukan plus minus. Terus yang ini 8 bit kita potong, ini bakal jadi eksponen biasnya. Terus sisa 32 bit ini nanti bakal kita cari standar normalisasinya. Nah, terus kita dapat eksponen bias di sini 100, terus dapat hasilnya 128 sama 2,3 8, jadi tambah 136. Nah, untuk nyari eksponen biasa 18 tambah 8, kan tadi ini satunya ada di 2,7 sama di 2,3. Hasil itunya berapa? 136, eksponen biasanya 136. Hasil apa namanya? Desimalnya yang eksponen biasanya. Iya, 136. Mana? Kalau dikurang ini ya? Iya, eksponen biasa baru dikurang 136. Belum dikurang minus 127. minus 127 itu tuh nyari eksponen biasanya. Oh, ada beda. Berarti si eksponen biasanya itu cuma mencari
untuk mencari nilai dari si nilainya eksponen biasa. dari eksponen biasa. Untuk nyari eksponen biasa. Karena kan kalau misalkan di rumus yang yang X itu apa namanya? Eksponen. Nah itu kan dalam rumusnya besar dikurangin 1/7. Nah cara nyari Oh, ya itu untuk mencari eksponen doang. Iya betul. Oh, gitu. Jadi udah kita dapat eksponen biasa 136, baru kita masukin ke rumus III untuk nyari eksponen biasanya dulu. Nah, eksponen biasa itu didapat dari eksponen biasa dikurang 137. Jadi hasil 136 ya, jadi hasil 136 dikurang 137 hasilnya 9. Nah, untuk itu dari sini kita baru bisa dapetin standar normalisasi atau formal-formalnya. Kan tadi di ujungnya itu kita dapat 1. Otomatis 1 itu artinya minus. Jadi di ujung kita dapat minus 1, terus yang belakangnya ini dapat. Nah, karena di III itu standarnya kalau misalkan di belakang bitnya itu angka satunya udah dapat gitu kayak angka satu terakhir itu udah dapat di sini, otomatis yang nolnya nggak usah nol belakangnya nggak usah di. pokoknya angka satu terakhir. Iya, angka satu terakhir kan dapat di sini. Mana sih? Ini di sini. Bukan di sini. Ya, di Iya, sini. di sini. Berarti nol sisanya Jadi nol sisanya nggak usah diramin. Otomatis kita dapat iya. Jadi cara bacanya tuh jangan dari kanan ke kiri tapi dari kiri kiri ke kanan. kanan. Iya. Untuk yang ini ini. Betul. Terus kita dapetin min 1, berapa. Ini di sini kita dapat dikali sama eksponen biasanya. Eksponen biasa itu kan standar normalisasi ini harus dikali sama 2 pangkat E. Nah, yang kita dapat itu 9, jadi kali 2 pangkat 9, otomatis komanya bisa pindah kan. Nah, karena dia dipindah 9 kali, jadi komanya jadi di sini. Nah, karena dia di sini, otomatis kita bisa dapat hasil biner yang dari depannya sama biner di belakang. Nah, karena dia minus, otomatis kan ujungnya pasti hasilnya minus kan. Terus kita dapetin dari satu-satunya ini, dihitung-hitung hasilnya jadi minus 253. Terus yang belakangnya ini 001 kan, kalau bisa di belakang berarti dimulai dari 1/2 kan. Ini 1/2, 1/4, 1/8. Nah, kita dapat di 1/8. 1/8 itu hasilnya 125. Jadi otomatis jawabannya minus 253,1 gitu. Aman ya? Kurang lebih sama sih semuanya. Hampir sama sih, contohnya juga yang kayak tadi kan yang di soal B yang Michael ini nomor 1 tuh mirip sebenarnya sama yang C yang nomor 1 gue juga, cuman bedanya kalau ini kan dari ya, dari desimal ke heksadesimal. Nah kalau gue itu dari biner. Nah sedangkan peraturannya kalau misalkan bitnya kurang dari 16 itu harus ditambahin angka 0. Nah kalau untuk penambahan angka 0 itu ada aturannya, pokoknya nggak boleh nambahnya tuh nggak boleh di belakang, harus di depan. Contoh angka gua kan 1010. Nah itu tuh cara nambahnya tuh nggak boleh di belakang 1010 nya, tapi harus di depan 10 nya itu. Jadi yang gua temuin ini yang di soal C nomor 1 itu, untuk jawabannya itu kan awalnya 1010. Nah itu kan ada 16 bit ya. Nah, itu tuh setiap 16 bitnya setiap 16 bit itu dibagi jadi 4 bit. Jadi awalnya kan 1010 itu bit pertama, terus ada lagi 1010 bit kedua, terus lagi 1010 bit ketiga. Nah sedangkan di akhir di pertanyaan tuh cuma ada 3 bit plus 01. Nah itu tuh kan nggak boleh, yang peraturan tadi gue bilang, makanya ditambahin 0 di awal. Jadinya untuk bit pertama itu nilainya 0001, jadi angka 1. Terus habis itu 0101 itu 5, 0101 itu 5, 0100 itu 4. Jadi untuk jawaban yang gue yang ubah bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal itu jadi 155. Itu dia nambahin nolnya di depan 1 ini ya? Ya, nggak boleh di kanan. Pokoknya kalau nambahin kiri lah. angka itu di kiri. Masih. Ada nggak kiranya yang ada yang bingung di soal 16? Paling kalau yang tadi di EE-nya aja sih, yang dari Mike bilang juga sebenarnya untuk yang harus selalu diingat tuh kalau misalkan kan yang dilihat nilai positif atau negatifnya tuh dilihat angka yang paling kiri, paling pojok kiri. Kalau misalkan 1 itu tandanya negatif, kalau misalkan 0 itu tandanya positif. Nah kemarin gua tuh ini sih ada sempat bingung juga di soal C ya, yang nomor 4 nih. Jadi kan itu tuh ada pengurangan angka biner tuh dari komplement 1. Nah kemarin tuh awalnya gua kira tuh oke lah langsung dikurangin aja, cuman yang positif ini harusnya jadi negatif, ternyata salah. Kan di perintahnya juga pengurangan menjadi operasi penjumlahan.
Nah jadi harusnya yang udah gue lakuin sebenarnya itu kan biner pertama tuh angkanya itu 1100. Nah biner keduanya yang dikurangin itu awalnya 01011. Nah karena ini problem 1 diubah dibalik, yang 0 itu jadi 1 jadi 0, jadi 1100 ditambah 10100. Nah di sini kan operasi pengurangan menjadi penimbangan, kemudian tentukan apakah terjadinya overflow atau tidak. Jika terjadi overflow berikan alasan. Nah gue tuh udah nyari, udah ngitung kalau 0 tambah 0 itu sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Kalau 1 tambah 1 itu jangan dijawab 2 tapi 0, tapi ditambah satunya di angka selanjutnya. Harusnya kan angka selanjutnya tuh 1 ditambah 0. Jawabannya kan harusnya 1. Tapi kan karena ada sisa 1 ditambahin lagi, jadi jawabannya 2. Nah ditulisnya 0, ditulis lagi 1. Nah di soal gua ini hanya terjadi carry tapi tidak terjadi overflow, karena overflow itu hanya penjumlahan yang misalkan hasilnya itu sama, misalkan min dikurangi min hasilnya min, plus ditambah plus hasilnya plus. Betul. Berarti kalau misalkan di komplement 1 bedanya sama komplement 2 tuh carry-nya bakal ditambah ke sini lagi ya? Iya. Kan komplement 2 tuh setahu gue Dihilangin aja. carry-nya hilang. Kalau Hmm. komplement 1 berarti dia bakal muncul di sini lagi. Iya, jadi ditambahin lagi satu lagi. Nih, Gimana Bang? sama kayak jadi kurang lebih nih. Jadi kita karena kan kayak disuruh kayak menjadi operasi penjumlahan yang pengurangannya. Kita ubah aja yang angka yang keduanya. Jadi yang pertamanya 11 11 10, yang keduanya 11 11 0 10 gitu. Diubah nih, yang ini tuh diubah sama 10 dulu. Kan kalau misalnya dibalik tuh, kalau misalnya tinggal yang 1 hasil dari itu langsung tambahin sama yang si 11 11 0 itu. Udah selesai. Terus kan ada yang kayak carry-nya di depan kan. Karena kan mereka dijumlahin hasilnya 100 100 100 karena di sini cuma diminta 5, M-nya 5 gitu kan. Sedangkan yang dapat hasilnya 6 gitu. Si carry-nya dihilangin aja karena komplement 2 gitu. Jadi kalau tanya ada overflow apa enggak juga enggak ada overflow juga. Nah dia positif sama negatif semua positif. Tapi ya setahu gue ya, overflow tuh kayaknya yang itu depannya. Plus tambah plus jadi min. Oh iya maksudnya, Iya. maksudnya hasilnya beda sama. Oh iya, hasilnya beda sama yang harus ditambahin itu. Sama ini aja sih, apa yang gue tuh kemarin tuh hampir salah nulis yang bagian ubahlah bilangan pecahan desimal. Nah cara ngitungnya tuh yang di depan koma tuh dihitung sendiri, nah yang di belakang koma dihitung sendiri. Nah cara penghitungannya juga beda. Kalau misalkan yang di depan koma itu tuh dibagi, nah sedangkan kalau yang di belakang koma itu dikali. Itu dikali ya. Ya. Kalau gue pakai 1 per. Iya. Ya bisa sama aja. Nah terus ini juga, ya kan ini kita bukan nyari hasil dari pembagiannya kan, tapi nyari sisanya kan. Nah jadi si sisanya itu jangan lupa ditulis, dan cara baca untuk yang di depan koma tuh bukan dari misalkan 1/45 dibagi 2 sama dengan 72 kan, nah sisa 1 kan. Nah ini tuh sebenarnya ini tuh angka paling pojok kanan ya. Nah jadi yang paling awal tuh bukan 2 kan, itu misalkan gue bagi semua kan. Nah hasilnya kan 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0 kan. Nah karena kan di sini pembagiannya hasilnya masih ada 1 ya. Nah ini tuh bukan hasil akhir tapi harus lagi dibagi lagi, 1 dibagi 2 sama dengan 0, nah sisanya 1 gitu. Jadi cara bacanya kalau misalnya yang di depan koma tuh dari yang paling bawah ke paling atas. Nah kalau misalkan yang di belakang koma 0,125 dikali 2 sama dengan 0,25. Nah bagian bulat 0, maksudnya bagian bulat 0 yang di depan komanya dilihat nih. Kalau misalkan perkaliannya di depan komanya masih 0, nah itu yang dianggap buat jadi bilangan binernya. Bilangan binernya. Nah pokoknya dihitung terus sampai nemu bagian bilangan bulat. Nah cara bacanya perbedaannya, kalau misalkan yang tadi kan dari yang paling bawah sampai ke atas. Nah kalau misalkan yang di belakang koma itu dari atas ke bawah. Jadi kalau yang gua tuh jawabannya hasil binernya itu 1001,001,001. Kebetulan sebenarnya sama-sama aja. Kebetulan juga di A gak ada terlalu yang susah, cuman
saran gua di A itu agak teliti di nomor 3A, karena mulai dari A itu udah merembet sampai ke E, jadi kayak nggak ada yang terlalu sulit sih sebenarnya, perlu teliti aja. Dan kebetulan penjelasannya sama-sama aja semuanya. Oh, setahu gue kayak yang A itu pakai standar AII juga ya? Oh, apa itu? Iya, yang 754 itu Oh, sama, sebenarnya sama kayak gini cara berubahnya. Cuman beda cara gua itu adalah gua pakai 1/2. Iya sih. Oke, kayaknya udah. iya, untuk video pembahasan tugas kali ini, apabila ada kurang dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.